Hai teman-teman, kenalin aku Una dan hari ini aku bakalan nge-review film Spotlight yang tayang pada tahun 2015. Dalam dunia jurnalistik, tentunya jurnalisme investigasi sudah tidak asing lagi. Berbagai proses yang mendalam dan kompleks dalam proses pengungkapan suatu kebenaran dan kasus kejahatan dapat kita saksikan dalam film Spotlight. Film Spotlight adalah film biografi kriminal tahun 2012 yang menceritakan bagaimana tim kecil jurnalis investigasi dari The Boston Globe mengungkapkan konspirasi yang selama puluhan tahun untuk menutupi pelecehan seksual terhadap anak oleh pendeta. Yang menarik dalam film ini adalah film ini diangkat dari kisah nyata. Melalui film ini, kita dapat merasakan terjun langsung bagaimana proses investigasi suatu kasus kriminal. Your paper has the resources to take that on? I do. Do you? The Boston priests molested kids in 6 different parishes over the last 30 years. The church found out about it and did nothing. We haven't committed any long-term investigative resources to the case. No, we haven't. And that's the kind of thing your team would do. Spotlight? Pada awal film, alur dari film ini menceritakan kehidupan tim investigasi kecil di kota Boston, yang kemudian pemimpin redaksi baru mereka yang bernama Marty yang diperankan oleh Liv Schreiber meminta tim Spotlight untuk menginvestigasi kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh pastor Katolik. Awalnya kasus ini dianggap sebagai insiden tunggal, namun Marty curiga kalau sebenarnya ada pola sistematis yang lebih besar di balik kasus ini. Maka dari itu tim Spotlight mulai mencari tahu kebenaran dari kasus ini. Tidak hanya Liv Schreiber yang memerankan sosok Marty dengan baik, dalam film Spotlight menampilkan aktor dan aktris ternama yang kualitas aktingnya sudah tidak perlu diragukan lagi. Aktor dan aktris yang tampil dalam film Spotlight tak lain tak bukan ada sosok Michael Keaton yang menjadi Robbie, tokoh utama yang memimpin tim Spotlight. Ada Mark Ruffalo, Rachel McAdams, Brian D'Arcy James, and John Slattery. Kehadiran aktor dan aktris ternama ini membuat film Spotlight menjadi film yang sangat menjanjikan untuk segi kualitas pemainnya. Nah, proses memecahkan kebenaran dalam kasus ini, tim Spotlight mulai melakukan berbagai cara, mulai dari menggali laporan-laporan lama, melakukan wawancara dengan korban, pengacara, dan tokoh-tokoh yang terlibat. The system. We need the full scope. That's the only thing that will put an end to this. Then let's take it up to Ben, let him decide. We'll take it to Ben when I say it's time. It's time, Robbie! It's time! They knew, and they let it happen to kids! Okay? It could have been you, it could have been me, it could have been any of us. We gotta nail these scumbags. We gotta show people that nobody can get away with this. Not a priest or a cardinal or a freaking pope. Dalam film ini pula, kita dapat merasakan bagaimana ketegangan setiap tokoh memerankan perannya. Pengambilan gambar yang sangat realistis yang menggunakan pencahayaan alami menciptakan suasana yang membuat kita seperti melihat kejadian secara langsung. Ketegangan film ini juga dapat kita rasakan dari pengambilan gambar yang close up yang menyoroti emosi para jurnalis. Selain itu, kita juga dapat merasakan bagaimana sulitnya untuk mengungkapkan kebenaran. Dalam film Spotlight, berbagai tekanan diterima oleh tim investigasi Spotlight. Tekanan dari luar yakni dari gereja Katolik di Boston yang memiliki kekuatan yang cukup berpengaruh besar untuk menghalangi proses kebenaran dari kasus tim ini. Tekanan dari masyarakat juga dapat kita rasakan melalui film ini. Bagaimana masyarakat tidak mempercayai tim investigasi Spotlight dan menganggap bahwa tim Spotlight tidak menghormati agama. Hi, I'm Sasha Pfeiffer from the Boston Globe. Yeah, what do you want? I'd like to speak with Thomas Kennedy. He doesn't live here anymore. Do you know where he lives? Sir, I'd just like to ask a few... Sasha Pfeiffer, Boston Globe. Oh, yeah. Hi, thank you. Anything else you can recall? No, but I got a cousin in Quincy. She saw him on the street. Hal ini rasanya sangat dekat dengan kita. Bagaimana tekanan dari orang-orang yang berkuasa berusaha menutupi kasus-kasus kejahatan demi kepentingan mereka. Many of the priests that I treated were psychosexually stunted on the emotional level of a 12 or 13-year-old. Jeez. Namun intinya bukan kepentingan orang yang berkuasa yang harus kita ikuti, melainkan kita harus berada dalam sisi kebenaran dan sisi dari korban dalam kasus kejahatan.
Dalam film Spotlight, kita jadi bisa melihat sudut pandang para korban. Spotlight menunjukkan kekuatan berbagai cerita. Dengan ending yang berpihak pada korban, Spotlight menggambarkan keberanian individu korban pelecehan untuk memperjuangkan hak mereka akan berbuah hasil. Film ini berupaya mengubah keyakinan dan tindakan yang mendalam terkait isu pelecehan seksual, kekuasaan institusional, dan peran media. Spotlight juga menyoroti bagaimana gereja dan figur-figur berpengaruh diberikan jalur untuk melindungi diri sendiri. Namun pada akhirnya runtuh juga. Penggambaran ini berusaha membangun keyakinan bahwa individu-individu berkuasa tidak akan bisa selalu kabur dari konsekuensi atas tindakan mereka, meski setelah bertahun lamanya. Semoga film ini bisa menjadi pembelajaran bagi orang-orang yang menyalahgunakan kekuasaannya. Sampai jumpa lagi!